Halo, Assalamualaikum. Ini kesekian kalinya saya membuat video materi audit 2. Kali ini akan membahas bab 16 di buku edisi 16 dengan judul Mendesain dan Melakukan Tes Rincian Saldo untuk Piutang. Sebelum melanjut video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen saran-saran kalian ya. Pendahuluan, konfirmasi piutang akun adalah tes terpenting dari rincian piutang akun. Kita akan membahas konfirmasi secara singkat saat mempelajari tes yang sesuai untuk masing-masing tujuan audit terkait keseimbangan. Untuk pembahasan tes rincian saldo untuk piutang rekening, kita akan fokus pada tujuan audit terkait keseimbangan, prosedur audit yang dipilih, dan ukuran sampelnya akan sangat tergantung pada apakah bukti direncanakan untuk tujuan tertentu, rendah, sedang, atau tinggi. Sebagian besar tes piutang akun dan tunjangan untuk akun yang tidak dapat disederhanakan didasarkan pada saldo uji coba yang sudah tua. Saldo uji coba yang sudah tua mencantumkan saldo dalam file master piutang pada tanggal neraca, termasuk saldo pelanggan individu yang terutang dan perincian setiap saldo pada saat yang dilewati antara tanggal penjualan dan tanggal neraca. Konfirmasi saldo nasabah merupakan ujian terpenting dari rincian saldo untuk menentukan keberatan piutang rekening tercatat. Ketika pelanggan tidak menanggapi konfirmasi, auditor juga memeriksa dokumen pendukung untuk memverifikasi pengiriman barang dan bukti penerimaan tunai berikutnya untuk menentukan apakah akun dikumpulkan. Biasanya, auditor tidak memeriksa dokumen pengiriman atau bukti tanda terima tunai berikutnya untuk akun apapun dalam sampel yang dikonfirmasi. Tetapi mereka dapat menggunakan dokumen-dokumen ini secara luas sebagai bukti alternatif untuk non-respon. Sulit bagi auditor untuk menguji saldo akun yang dihilangkan dari saldo uji coba yang sudah tua, kecuali dengan mengandalkan sifat menyeimbangkan diri dari file master piutang akun. Misalnya, jika klien secara tidak sengaja mengecualikan piutang akun dari saldo uji coba, satu-satunya cara yang mungkin bagi auditor untuk menginjakkan kaki saldo uji coba piutang akun dan mendamaikan saldo dengan akun kontrol dalam buku besar. Konfirmasi akun yang dipilih dari saldo uji coba adalah tes paling umum dari rincian saldo untuk keakuratan piutang akun. Ketika pelanggan tidak menanggapi permintaan konfirmasi, auditor memeriksa dokumen pendukung dengan cara yang sama seperti dijelaskan untuk tujuan keberadaan. Auditor melakukan tes debit dan kredit ke saldo nasabah perorangan dengan memeriksa dokumentasi pendukung untuk pengiriman dan penerimaan tunai. Biasanya, auditor dapat mengevaluasi klasifikasi piutang rekening dengan alternatif mudah. Dengan meninjau saldo uji coba yang sudah tua untuk piutang material dan afiliasi pejabat direksi atau pihak terkait lainnya, auditor harus memverifikasi bahwa catatan piutang atau akun yang harus diklasifikasikan sebagai aset tidak aman dipisahkan dari akun reguler, dan saldo kredit yang signifikan dalam piutang diklasifikasikan kembali sebagai utang akun. Ada hubungan erat antara tujuan terkait keseimbangan klasifikasi dan klasifikasi terkait dan tujuan penyajian dan pengungkapan yang dapat dipahami. Untuk memenuhi tujuan penyajian dalam pengungkapan, auditor harus memastikan bahwa klasifikasi disajikan dengan benar dengan menentukan apakah transaksi pihak terkait ditunjukkan dengan benar dalam laporan keuangan selama fase penyelesaian audit. Di sini ada beberapa poin terkait mengenai materi ini. Yang pertama, kesalahan cut-off. Tujuan cut-off adalah salah satu yang paling penting dalam siklus karena kesalahan dalam cut-off dapat secara signifikan mempengaruhi pendapatan periode saat ini. Misalnya, penyertaan yang disengaja atau tidak disengaja dari beberapa penjualan periode besar
dan berikutnya pada periode saat ini, atau pengecualian beberapa pengembalian dan tunjangan penjualan periode saat ini, dapat secara material melebih-lebihkan laba bersih. Kesalahan cut-off dapat terjadi untuk penjualan, pengembalian penjualan, dan tunjangan, dan penerimaan tunai. Auditor memerlukan pendekatan 3 kali lipat untuk menentukan kewajaran cut-off. Yang pertama, tentukan kriteria yang sesuai untuk cut-off. Kedua, evaluasi apakah klien telah menetapkan prosedur yang memadai untuk memastikan cut-off yang wajar. Ketiga, uji apakah cut-off itu benar. Yang kedua, di sini ada sales cut-off. Sebagian besar klien merchandising dan manufacturing mencatat penjualan berdasarkan kriteria pengiriman barang. Namun, beberapa perusahaan mencatat faktur pada saat judul berlalu, yang dapat terjadi sebelum pengiriman, seperti dalam kasus barang yang produksi khusus, pada saat pengiriman atau selanjutnya pengiriman. Untuk pengukuran pendapatan periode berjalan yang benar, metode ini harus sesuai dengan standar akuntansi dan diterapkan secara konsisten. Bagian terpenting dari mengevaluasi metode klien untuk mendapatkan cut-off yang dapat diandalkan adalah menentukan prosedur yang digunakan. Ketika klien mengeluarkan dokumen pengiriman prajumlah secara berurutan, biasanya merupakan masalah sederhana untuk mengevaluasi dan menguji cut-off. Ketiga, pengembalian penjualan dan tunjangan standar akuntansi. Cut-off mengharuskan pengembalian dan tunjangan penjualan dicocokkan dengan penjualan terkait jika jumlahnya material. Misalnya, jika pengiriman periode berjalan dikembalikan pada periode berikutnya, pengembalian penjualan akan muncul pada periode saat ini. Barang yang dikembalikan harus diperlakukan sebagai inventaris periode saat ini. Untuk sebagian besar perusahaan, pengembalian dan tunjangan penjualan dicatat dalam periode akuntansi di mana mereka terjadi, di bawah asumsi jumlah yang kurang lebih sama dan mengimbangi di awal dan akhir setiap periode akuntansi. Pendekatan ini dapat diterima selama jumlahnya tidak material. Beberapa perusahaan menetapkan cadangan mirip dengan tujuan untuk akun yang tidak dapat disederhanakan untuk jumlah pengembalian yang diharapkan pada periode berikutnya. Ketika auditor yakin bahwa klien mencatat semua pengembalian dan tunjangan penjualan, segera tes sederhana dan mudah. Yang keempat, ada penerimaan tunai cut-off. Untuk sebagian besar audit, pemotongan penerimaan tunai yang tepat kurang penting daripada penjualan atau pengembalian penjualan dan pemotongan tunjangan karena pemotongan uang tunai yang tidak tepat hanya mempengaruhi uang tunai dan saldo piutang akun, bukan penghasilan. Namun demikian, jika kesalahan adalah materi, itu dapat mempengaruhi presentasi yang adil dari akun-akun ini, terutama ketika uang tunai adalah saldo kecil atau negatif. Sangat mudah untuk menguji kesalahan pemotongan tanda terima tunai yang sering disebut memegang buku penerimaan tunai terbuka. Dengan menelusuri penerimaan tunai yang tercatat di deposito bank periode berikutnya pada laporan bank. Penundaan beberapa hari bisa mengindikasikan kesalahan cut-off sampai tingkat tertentu. Auditor juga dapat mengandalkan konfirmasi piutang akun untuk mengungkapkan kesalahan cut-off untuk penjualan, pengembalian, dan tunjangan penjualan, dan penerimaan tunai. Yang kelima, ada bad debt expense. Setelah auditor puas dengan jatah untuk akun yang tidak dapat disederhanakan, mudah untuk memverifikasi beban utang yang buruk.
asumsinya bahwa saldo awal di akun tunjangan diverifikasi sebagai bagian besar dari audit sebelumnya. Akun yang tidak dapat diubah diverifikasi sebagai bagian dari tes transaksi yang substansif. Saldo aktif di rekening tunjangan telah diverifikasi dengan berbagai cara. Beban utang yang buruk kemudian hanyalah saldo sisa yang dapat diverifikasi dengan menghitung ulang. Hak klien atas piutang biasanya tidak menimbulkan kesalahan karena masalah audit karena biasanya milik klien. Namun, dalam beberapa kasus, sebagian piutang mungkin telah dijanjikan sebagai jaminan, ditugaskan untuk orang lain, diperhitungkan, atau dijual dengan diskon. Biasanya pelanggan klien tidak menyadari adanya hal-hal seperti. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi ini, semoga membantu. Terima kasih.